Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Saskia Adinda dengan NPM 21700651664, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Klasterisasi Penyakit pada Pasien menggunakan metode Cummins clustering dalam Sistem Manajemen Informasi Kesehatan. Yang pertama, terdapat latar belakang yaitu mengelola data medis yang besar dan kompleks adalah tantangan utama bagi institusi kesehatan. RSUP Fatmawati dengan lebih dari 50.000 pasien setiap tahunnya. Menghadapi tantangan ini, teknik klasterisasi seperti Cummins clustering dapat mengelompokkan pasien berdasarkan riwayat penyakit, gejala, atau hasil diagnosa, meningkatkan pengelolaan data medis. Namun, Cummins memiliki keterbatasan dalam menangani data yang tidak terstruktur dan kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi metodologi dan integrasi dengan teknik pembelajaran mesin lain dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi klasterisasi penyakit, mendukung pengelolaan dan analisis data yang lebih baik di RSUP Fatmawati. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah bagaimana penerapan metodologi Cummins clustering dapat mengoptimalkan proses klasifikasi penyakit pada pasien di RSUP Fatmawati sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi kesehatan. Dan terdapat tujuan penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, menerapkan metode Cummins clustering dalam manajemen sistem informasi kesehatan atau SMIK. Yang kedua, menganalisis data penyakit pada pasien menggunakan metode Cummins clustering. Yang ketiga, mengelompokkan data penyakit pada pasien ke dalam kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik penyakit yang ada. Yang keempat, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola penyakit yang ada di antara populasi pasien melalui analisis klasterisasi. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi kesehatan dengan memanfaatkan teknik klasterisasi data. Dan yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan strategis berdasarkan hasil analisis klasterisasi penyakit pada pasien. Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis, pembaca RSUP Fatmawati, dan sektor kesehatan secara umum. Bagi penulis, penelitian ini memperkaya literatur akademis tentang pengelompokan penyakit dan sistem informasi kesehatan, meningkatkan reputasi akademis, dan peluang kolaborasi. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan metode Cummins clustering untuk klasifikasi penyakit dan memperluas wawasan di bidang teknologi informasi kesehatan. Bagi RSUP Fatmawati, penelitian ini meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dan secara umum, penelitian ini mendorong standarisasi manajemen informasi kesehatan dan memajukan penelitian di bidang ini. Selanjutnya terdapat studi literatur juga yang dimana terdapat 20 studi literatur yang saya cari dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Untuk lokasi penelitian yang akan saya teliti berlokasi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati atau RSUP Fatmawati. Terdapat juga waktu penelitian untuk menentukan topik sampai dengan selesai pada bab 5 ini kira-kira sekitar dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Terdapat beberapa penelitian, mulai dari perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, lalu masuk ke dalam pre-processing data, yaitu terdapat seleksi data, pembersihan data, dan perubahan data. Selanjutnya, final dataset yang sudah dilakukan pre-processing ini akan kita olah dengan metode Cummins yang terdapat menentukan banyak klasternya terlebih dahulu dari hasil dataset final yang tadi sudah kita pre-processing. Kemudian, menentukan sentroid, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat, lalu sentroid berubah, maka jika sentroid berubah, maka kembali untuk menghitung jarak dari sentroidnya. Kalau sentroid tidak berubah, maka melanjutkan hasil klasterisasi. Kemudian simpulkan hasil akhir pada
pada klaster yang sudah dihitung. Kemudian terdapat dummy pada bab 4 yang dimana kita mengambil dataset tersebut dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sini terdapat 20 dummy yang saya gunakan. Dengan hasil akhirnya itu adalah terdapat dua klaster baru. Pada C1 itu terdapat 18,4, 19,5, dan 5,9. Dan untuk klaster baru yang C2, itu hasilnya adalah 5, 22, dan 4,5. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran dari penulisan yang saya buat adalah penelitian ini sukses menerapkan KAMIS clustering dalam sistem manajemen informasi kesehatan di RSUP Fatmawati. Efektif mengelompokkan penyakit pasien menjadi dua klaster dengan klaster unik. Klaster ini membantu rumah sakit dalam merencanakan dan mengelola sumber daya kesehatan lebih efisien serta meningkatkan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Saran untuk penelitian selanjutnya meliputi penggunaan dataset lebih besar dan beragam, eksplorasi metode klasterisasi alternatif seperti Kamedoids atau DBScan, integrasi hasil klasterisasi dengan sistem pengambilan keputusan klinis, serta kolaborasi dengan ahli kesehatan dan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.